Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mingo, selamat datang di situs interaktif Wali Songo. Kali ini kita akan membahas terkait peran dan metode dakwah Wali Songo. Teman-teman, tahukah kalian Wali Songo merupakan tokoh-tokoh terkenal di Jawa pada abad ke-15 dan ke-16. Memiliki peran sentral dalam dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. 9 Wali Songo yang diakui masyarakat sebagai tokoh utama adalah ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Giri. Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Jawa menggunakan berbagai metode dakwah yang penuh dengan kedamaian. Peran mereka dalam membentuk masyarakat Islam di Pulau Jawa sangatlah signifikan. Berikut adalah beberapa metode dakwah yang mereka tempuh. Pertama, metode ceramah. Wali Songo menggunakan strategi ceramah dengan jumlah jamaah yang banyak. Metode ini masih sering digunakan oleh para ustadz atau penceramah dalam rangka menyebarkan syiar Islam kepada masyarakat luas. Kedua, metode tanya-jawab diskusi. Para Wali Songo menerapkan metode tanya-jawab diskusi untuk menginternalisasikan nilai-nilai Islam. Dalam konteks dakwah, metode ini dianggap efektif untuk mencapai kesepakatan dan sikap saling toleran. Ketiga, metode keteladanan. Wali Songo memberikan teladan nyata kepada masyarakat untuk menjadi panutan. Seorang tokoh agama harus mampu memberikan teladan agar ajarannya dapat diikuti sukarela oleh masyarakat. Keempat, pendidikan. Pesantren, pengajian menjadi lembaga produktif untuk mentransfer pengetahuan. Wali Songo memanfaatkan lembaga-lembaga ini sebagai sarana dakwah yang efektif dalam mendidik para santri. Kelima, metode bid'ah dan ekspansi. Para Wali Songo mengirimkan utusan untuk ekspansi dan perluasan syiar Islam. Contohnya, Sunan Giri mengirim utusan dan juru dakwah ke Madura, Bawean, Ternate, dan Tidore untuk mempercepat ketersebaran ajaran Islam di Nusantara. Keenam, metode kesenian. Wali Songo menggunakan seni tradisional seperti wayang, gamelan sebagai sarana dakwah. Wali Songo menyisipkan tuntunan Islam melalui tontonan budaya untuk menarik minat dan perhatian masyarakat. Metode terakhir yaitu silaturahim. Wali Songo melakukan kunjungan dan silaturahim untuk menyebarkan pesan damai dan ajaran Islam dengan kelembutan. Disampaikan dengan akhlak baik dan sopan santun agar membuat masyarakat tertarik dan terpesona. Demikianlah metode dakwah Wali Songo berlandaskan akulturasi dan asimilasi budaya Islam dengan budaya lokal, menjadikan metode mereka relevan hingga era kontemporer. Pendekatan ini tetap mempertahankan nilai-nilai adat, tradisi, kebiasaan dari masyarakat setempat. Oke Sobat Mingo, selanjutnya setelah membahas terkait metode dakwah Wali Songo, kita akan membahas terkait peran masing-masing Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Tanah Jawa. Sobat Mingo, mari kita mulai berkenalan dengan Wali Songo yang pertama, Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim, adalah tokoh pertama yang dikenal sebagai penyebar ajaran Islam di Tanah Jawa. Lahir pada kurun waktu 1404 Masehi. Ia dikenal sebagai ulama yang berperan penting dalam dakwah Islam di era Kerajaan Majapahit. Sunan Gresik menjalankan dakwahnya dengan kelembutan dan keramahan, tidak hanya kepada umat Islam tetapi kepada penganut Hindu dan Buddha. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah sistem kastanisasi dalam masyarakat Hindu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang tidak mengenal perbedaan kasta. Sunan Gresik berupaya mengubah pandangan ini melalui pendekatan yang lembut dan pergaulan yang baik. Dakwahnya dimulai dari kalangan yang tersisih, kemudian meluas ke orang-orang kerajaan Majapahit. Meskipun raja tidak masuk Islam, Sunan Gresik diberikan tanah untuk mengembangkan syiar Islam.
dan ia mendirikan pondok pesantren untuk mendidik kader-kader ulama. Sunan Gresik meninggal pada tahun 1419 Masehi, dimakamkan di Desa Gapura, Gresik. Peninggalan-peninggalannya termasuk campuran budaya, menunjukkan fleksibilitas Islam dalam beradaptasi dengan budaya lokal. Selanjutnya, Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat, lahir pada tahun 1401 Masehi, dan ia meninggal pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di Ampel, Surabaya. Sunan Ampel adalah putra dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Sunan Ampel hidup pada masa kemunduran Majapahit pasca wafatnya Mahapati Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk. Majapahit terpecah dan mengalami perang saudara serta kebiasaan buruk di kalangan bangsawan dan pangeran. Prabu Brawijaya menyadari kemerosotan moral dan memanggil Sunan Ampel untuk mengatasi masalah tersebut. Sunan Ampel membangun pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di Ampel. Ia mengadopsi konsep pusat pendidikan Hindu-Buddha dan menggunakan metode dakwah yang lembut tanpa paksaan. Sunan Ampel dikenal dengan ajaran Moh Limo yang mengajak masyarakat untuk tidak melakukan 5 hal tercela, yaitu moh main, tidak mau berjudi, mengundi nasib, moh ngombe, tidak mau mabuk, minuman keras dan mengkonsumsi arak, moh maling, tidak mau mencuri, moh madat, menolak untuk merokok, narkotika, dan yang memabukkan, dan moh madon, menolak untuk bermain perempuan yang bukan istrinya. Islam berkembang di masa Majapahit karena pendekatan lembut Sunan Ampel dan misi perdamaian yang dibawa Islam bukan melalui kekerasan. Hal ini menjadi faktor utama dalam cepatnya penyebaran Islam di tanah Jawa. Selanjutnya, Sunan Bonang memiliki nama asli sebagai Raden Makdum Ibrahim. Dia adalah putra dari Sunan Ampel. Sunan Bonang dikenal dengan nama tersebut karena menggunakan alat musik tradisional bernama bonang sebagai salah satu media dakwahnya. Sunan Bonang mempelajari ilmu agama dari pesantren ayahnya sendiri, Sunan Ampel, dan kemudian melanjutkan studinya di Pasai. Setelah itu, ia kembali ke Jawa dan menyebarkan ajaran Islam di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur seperti Rembang, Lasem, dan Tuban, mengikuti jejak ayahnya. Sunan Bonang menggunakan pendekatan budaya dalam dakwahnya, memadukan budaya lokal dengan ajaran Islam. Dia menggunakan alat musik tradisional Jawa Timur yaitu bonang untuk membantu menyebarkan Islam. Dia terkenal karena kreativitasnya dalam menyusun syair-syair yang menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat, yang kemudian dikenal dengan nama suluk. Suluk adalah syair-syair yang dipadukan dengan musik bonang yang menyampaikan makna mendalam tentang Islam kepada pengikutnya. Sunan Bonang memiliki tantangan dalam dakwahnya, seperti Ki Buto Lokaya dan Nyai Pelencing, merupakan tokoh masyarakat lokal yang menentang dakwahnya, yang menganut kepercayaan Bhairawa-Bhairawi. Namun, Sunan Bonang tetap memilih pendekatan damai. Dia tidak pernah menggunakan kekerasan atau membalas perlawanan, melainkan beradaptasi dengan masyarakat setempat untuk menyebarkan ajaran Islam. Dengan strategi dakwah yang damai dan penuh kasih sayang, Sunan Bonang berhasil menyebarkan Islam di wilayahnya tanpa memicu konflik. Selanjutnya, Sunan Derajat merupakan putra dari Sunan Ampel dan saudara dari Sunan Bonang. Lahir pada abad ke-15 Masehi. Dia memperoleh pendidikan agama dari ayahnya dan juga belajar dari para ulama Arab yang datang bersama kapal dagang. Sunan Derajat memulai dakwahnya di Gresik, menyusuri pantai utara Jawa dan berdakwah langsung kepada masyarakat Hindu-Buddha. Ketika dia tiba di Banjarwati, dia membangun sebuah musola yang berkembang menjadi pesantren dan masyarakat mulai memeluk agama Islam. Kemudian dia berlanjut ke Derajat dan Lamongan, mendirikan masjid dan menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat. Sunan Derajat terkenal dengan metode dakwahnya yang bijaksana dan halus. Dia menghindari kekerasan dan selalu menekankan perdamaian dan kerukunan antar umat beragama.
Dia menggunakan berbagai cara untuk menyampaikan ajarannya, melalui pengajaran, pendidikan di pesantren, nasihat, kesenian tradisional seperti tembang-tembang dan musik gamelan. Ajaran utama dari Sunan Derajat adalah catur piwulang. Ada 4 pengajaran dari catur piwulang, yaitu paring tekan marang wong kang kalunyon lan wuto, memberikan tongkat kepada orang yang buta, paring pangan marong wong kaliren, memberi makan kepada orang yang kelaparan, paring sadang maron wong kaduan, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, dan 4, paring payung marang wong kang kodanan, memberi payung kepada orang yang hujan. Pesan welas asih dari catur piwalang tersebut kepada umat Islam untuk selalu memberikan pertolongan kepada orang yang mengalami kesulitan tanpa melihat suku, agama, ras, atau golongannya. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Said, merupakan salah satu dari Wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Ia lahir sekitar tahun 1450 Masehi di Tuban. Dikenal sebagai seorang bangsawan, Sunan Kalijaga menjalani kehidupan rakyat biasa dan mampu berbaur dengan berbagai golongan masyarakat. Setelah bertemu dengan Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga berguru kepada beberapa wali lainnya. Sunan Kalijaga menggunakan berbagai metode dakwah termasuk kegiatan pemerintahan, keagamaan, serta kesenian. Sunan Kalijaga memperkenalkan Islam kepada masyarakat Jawa secara perlahan-lahan. Ia memodifikasi upacara adat dan budaya Hindu-Buddha dengan menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalamnya. Dengan strategi ini, ajaran Islam dapat diterima oleh masyarakat. Sunan Kalijaga juga menggunakan wayang kulit sebagai media dakwah, menarik perhatian masyarakat untuk mempelajari Islam lebih dalam. Sebagai seorang politikus, ia menjadi penasehat kerajaan Demak dan pengaruh pemikirannya mewarnai kebijakan-kebijakan kerajaan. Dalam berpakaian, Sunan Kalijaga tidak menggunakan pakaian jubah atau seperti ulama lainnya, melainkan memakai pakaian yang sama dengan masyarakat, sehingga tidak terasa asing bagi mereka. Strategi Sunan Kalijaga adalah merebut hati masyarakat agar mereka mau menerima kehadirannya dan ajaran Islam secara perlahan-lahan dapat diterima. Selanjutnya Sunan Kudus memiliki nama asli Sayyid Ja'far Shodiq, adalah salah satu dari 9 wali yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Dilahirkan sekitar tahun 1500 Masehi. Ia adalah keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad SAW. Dia belajar agama dari ayahnya yaitu Kiai Kelingsing dan Sunan Ampel. Sunan Kudus juga mempelajari ilmu kemasyarakatan, politik, budaya, seni, dan perdagangan. Metode dakwahnya hampir serupa dengan Sunan Bonang dengan tidak menggunakan kekerasan. Sunan Kudus memberikan kelonggaran terhadap tradisi yang sudah ada dan memasukkan ajaran Islam secara bertahap. Sunan Kudus berusaha menarik simpati masyarakat agar tertarik dengan ajaran Islam. Dia mengembangkan ajaran toleransi beragama antar umat Islam dengan Hindu-Buddha. Sunan Kudus memahami bahwa ada 8 ajaran pada agama Buddha yang dikenal dengan Asta Sangika Marga, yang kemudian simbol jumlah 8 tersebut dijadikan oleh Sunan Kudus sebagai jumlah pancuran wudhu yang ia bangun, sehingga menarik perhatian umat Buddha dengan simbolisme yang familiar bagi mereka. Sunan Kudus tidak langsung menentang adat istiadat yang melenceng dari ajaran Islam, namun ia meluruskan dan memodifikasi agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sunan Muria memiliki nama asli Raden Umar Said atau Raden Prawoto, merupakan salah satu dari Wali Songo yang berperan dalam penyebaran Islam di Jawa pada abad ke-15 hingga awal abad ke-16 Masehi. Dia lahir di Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah. Wilayah dakwah Sunan Muria terfokus di pantai utara Jepara termasuk wilayah Tayu, Pati, Juwana, Kudus, dan lereng-lereng Gunung Muria.
Seperti wali lainnya, Sunan Muria menggunakan keahliannya dalam bidang seni sebagai media dakwah, terutama dalam gamelan dan wayang kulit. Dia sering berdakwah di desa-desa terpencil dan tempat yang tenang. Sunan Muria hidup pada masa Kerajaan Demak yang berkembang menjadi kerajaan besar di Jawa. Kontribusinya dalam penyebaran Islam terutama di wilayah Colo sambil tetap tinggal di Gunung Muria, di mana ia dapat bergaul dengan masyarakat sambil mengajarkan ilmu bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Dalam metode dakwahnya, Sunan Muria menciptakan tembang Sinom dan Kinanti sebagai media dakwah, dengan syair yang mengajak masyarakat untuk mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ia memahami kondisi sosial masyarakat dan mempertahankan tradisi lama Hindu-Buddha yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Selanjutnya yaitu Sunan Gunung Jati, yang lahir dengan nama Syarif Hidayatullah, adalah salah satu dari Wali Songo yang lahir pada tahun 1450 Masehi. Dia belajar agama Islam di Mesir dan Baghdad sebelum kembali ke Jawa pada usia 27 tahun. Di Jawa, dia menikah dengan putri penguasa Cirebon dan kemudian menjadi penguasa Kesultanan Cirebon setelah ayah mertuanya melepaskan kekuasaannya. Sunan Gunung Jati memberikan kontribusi besar dalam penyebaran Islam di wilayahnya. Dia mengunjungi kerajaan Pajajaran untuk mengajak kakeknya Prabu Siliwangi memeluk Islam, tetapi ditolak. Namun, Prabu Siliwangi tidak menghalangi Sunan Gunung Jati untuk berdakwah di wilayah tersebut. Dia juga bertemu dengan Sunan Ampel di Banten dan berguru kepadanya sebelum kembali ke Cirebon. Dinamika perjalanan dakwah Sunan Gunung Jati sekilas seperti tidak ada yang berbau kekerasan dan pemaksaan. Kapasitasnya sebagai seorang ulama sekaligus sebagai seorang raja tentu saja seolah memainkan standar ganda. Pada satu sisi, sebagai seorang ulama, segala tindak tanduk dan perkataannya harus selalu menunjukkan keteladanan. Namun, sebagai seorang raja, sangat mungkin ia bertindak secara politis yang semuanya disandarkan pada alasan untuk penyebaran agama Islam. Seperti contoh, pemutusan penyetoran upeti kepada kerajaan Pajajaran. Hal tersebut di atas, dalam hal ini sesungguhnya kebijakan politik yang ditempuh oleh Sunan Gunung Jati sebagai raja menggunakan prinsip rahmatan lil alamin untuk menuju negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Proses sebagai ulama menjadikan ia mendapat gelar waliullah, dan kapasitasnya sebagai kepala negara ia memperoleh gelar Sayyidin Panatagama, yang dalam tradisi Jawa seorang raja adalah wakil Tuhan di dunia. Dalam proses islamisasi, Sunan Gunung Jati menggunakan berbagai metode dakwah, termasuk nasihat-nasihat yang baik, penggunaan cara yang bijaksana, dan juga saling tolong-menolong, musyawarah. Meskipun Cirebon adalah kerajaan Islam, Sunan Gunung Jati masih mempertahankan berbagai aspek kebudayaan lain, menunjukkan nilai toleransi Islam terhadap kepercayaan. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku, lahir di Belambangan pada abad ke-15 Masehi. Setelah berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya dan memperdalam ilmu agama di Pasai bersama Sunan Bonang, ia membuka pesantren di perbukitan Sidomukti, selatan Gresik. Pesantren tersebut berkembang menjadi pusat kekuasaan yang disebut Giri Kedaton. Sunan Giri memiliki pengaruh yang luas bahkan di luar Jawa, seperti Makassar, Ternate, dan Tidore. Ia bahkan dinobatkan menjadi raja peralihan di tengah keruntuhan Majapahit. Sunan Giri memanfaatkan posisinya untuk menyebarluaskan ajaran Islam dan akhirnya menyerahkan pemerintahan Majapahit kepada Raden Patah, yang kemudian mengakibatkan berdirinya kerajaan Demak Bintoro, kerajaan Islam pertama di Jawa. Strategi dakwah Sunan Giri melibatkan pendidikan, budaya, dan pendekatan politik. Dalam pendidikan, ia tidak hanya menerima murid dari berbagai daerah, tetapi juga aktif mendatangi masyarakat untuk menyebarkan ajaran Islam. Sunan Giri juga dikenal sebagai ahli politik ketatanegaraan yang membantu membentuk dasar-dasar kerajaan Demak Bintoro. Dalam bidang budaya, Sunan Giri memanfaatkan seni pertunjukan untuk menarik minat masyarakat, menciptakan berbagai tembang dan permainan yang mengandung pesan-pesan Islam. Sunan Giri dikenal sebagai pencipta tembang Asmaradana dan Pucung, Padang Bulan, Jor, Gula Ganti, dan permainan anak-anak Cublak-Cublak Suwek.